kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami malam hari ini dan Kau siap curahkan anugerah-Mu lebih lagi. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, melalui pujian penyembahan ini kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Dan tiba waktunya kami mau dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah kehidupan, Firman-Mu adalah jalan keluar untuk setiap pergumulan dalam hidup kami. Bersama dengan Tuhan kami pasti cakap menanggung segala perkara. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Bisa lambaikan tangannya. Shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar boleh kembali bersama-sama dengan jemaat di GKMI Kenari ini ya. Puji Tuhan. Nah, tema yang diberikan kepada saya malam hari ini yaitu daya juang, ya, daya juang. Katakan sama-sama saya daya juang, ya, fighting spirit, daya tempur, daya bertarung, gitu ya. Intinya Tuhan mau panggil kita harus memiliki spirit daya juang ini. Ya, apalagi anak-anak zaman sekarang ini daya juangnya beda sama orang-orang zaman dulu. Sekarang ini semua serba gampang, semua serba mudah, serba cepat, dan ini berpengaruh dengan daya juang putra-putri kita. Kalau kita nggak hati-hati, anak-anak kita, cucu kita, maunya hidupnya enak. Zaman dulu semua harus sabar, mau kirim pesan lewat surat, tunggu seminggu, 2 minggu, ya kan? Siapa yang ngalamin surat-suratan dulu sama pacarnya? Ya Pak Stefanus, apalagi Pak Agus. Ya, masih remaja pasti sudah lewat itu ya, sudah nggak ada lagi surat-suratan. Padahal seninya tuh asik loh Pak Andi, ya, nunggu gitu ya, nulis ya mikir, suwine ra karuan saudara ya. Ya nanti nggak bener sedikit disobek-sobek gitu, bikin lagi, cari kertas surat yang wangi gitu ya, gitu ya. Nah saudara, anak-anak sekarang nggak tahu seperti itu. Zaman dulu nggak ada ojek online. Pulang sekolah kalau harus nunggu dijemput, ya udah nunggu. Ini mami kita nih sudah jalan atau belum ya nggak ngerti. Ya kan, kalau terpaksa telepon ya ke ruang kepala sekolah pinjem telepon. Oh, mami sudah berangkat. Berangkat kemana, di mana nggak tahu. Ya, zaman sekarang bisa WA, bisa telepon ya. Nah, jadi anak-anak sekarang jemput ya sekarang ya, wah enak aja saudaraku, nunggu 5 menit itu kayak nunggu 1 jam. Zaman dulu kita udah biasa nunggu berjam-jam, so, ini mami kita kemana nggak jemput-jemput gitu ya. Nah jadi saudaraku ini berpengaruh dengan daya juang anak-anak kita menghadapi segala sesuatu jadi nggak sabaran, ya jadi gampang ngomel gitu ya, naik mobil gitu ya maunya AC. Zaman saya kecil itu mulai ada transisi dari mobil itu mulai pasang AC karena engkong saya itu dulu bengkel AC. Kalau Anda ke Semarang ada AC Strong, nah itu engkong saya dulu. Sekarang yang lanjutin engku saya. Nah zaman-zaman dulu mobil ada AC-nya itu mobil mewah, saudara, mobil mewah. Sekarang hampir rata-rata mobil pasti ada AC-nya. Jadi kalau AC-nya rusak, wah ngomel-ngomel anak kita. Zaman kita dulu ya udah biasa, tanpa AC itu biasa. Nah jadi saudara yang kasih Tuhan ini berpengaruh dengan daya juang anak-anak kita. Sampai soal Alkitab ini ya, kalau kita nggak hati-hati ya, anak-anak kita disuruh nyari kitab Nehemia aja bingung loh saudaraku. Coba kasih Alkitab yang kertas, ya bingung nyari semua sudah main laptop, main HP, iPad, tab, ya kan? Saudara, jadi saudara bingung cari Alkitab, wah Kejadian di mana aja juga bingung, dikira perjanjian baru. Saudara. Nah ini saudara, mari kita belajar sekarang ya tentang daya juang ini dari Nehemia Fatsal 4. Nehemia Fatsal 4 atau kemana ini arahnya, mau kemana? Sini, oh ke depan situ ya, oke. Nah ini ya, nah yang pertama saudaraku, jangan berharap semua orang akan mendukung. Ini yang harus ditanamkan dulu. Dari Nehemia Fatsal 4, Nehemia Fatsal 4, ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3. Ya, apakah kelihatan? Cukup kecil ya, saya akan bacakan ya.
Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Nah, ayat yang ketiga bisa dibantu operator. Ayat yang ketiga dikatakan, lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Nah, saudara, yang pertama ya, bagaimana kita bisa bangun daya juang dalam hidup kita ini ya. Tanamkan di pikiran kita ya, jangan pernah berharap semua orang akan mendukung kita. Jangan pernah berharap semua orang setuju dengan kita. Jangan pernah berharap tidak ada oposisi dalam hidup kita. Kegagalan terbesar seorang pemimpin adalah ketika dia berusaha menyenangkan semua orang. Pada waktu Nehemia mau membangun tembok Yerusalem ini, saudara, ada Sanbalat dan Tobia, orang-orang yang begitu benci, sirik dengan orang-orang Yahudi yang mencoba membangun kembali tembok Yerusalem. Bahkan tadi kita membaca mereka begitu sangat merendahkan dan menghina usaha orang-orang Yahudi. Yang dikatakan tadi di ayat yang ketiga, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Saudara, mereka direndahkan, diremehkan, dihina sedemikian rupa oleh Sanbalat dan Tobia dan pengikut-pengikutnya. Mari tanamkan di pikiran kita, kalau kita mau maju, kita mau berhasil dalam hidup ini, jangan pernah berusaha menyenangkan semua orang. Jangan pernah berusaha semua orang setuju dengan kita. Amin, saudara. Yang setuju, maju bareng-bareng. Tidak setuju, ya sudah, kita tinggal. Gimana? Kita mau ajak, mau bareng-bareng, ayo. Tidak mau, ya sudah. Makanya di sini penting, saudaraku, kita harus punya visi dalam hidup ini. Kalau kita sudah yakin ini dari Tuhan, maju saudaraku, jangan mundur. Saudara, pada waktu kita mau pindah dari gedung gereja di Puri Eksekutif, karena kami dipinjemin sama jemaat, sudah kurang lebih berarti waktu itu kalau dari 2005 sampai 2013 berarti 8 tahun. Lalu diperpanjang lagi, kita dipinjemin sampai 2020, berarti 15 tahun kami dipinjemin. Dan kita di ultimatum 31 Desember 2020 harus keluar dari gedung gereja itu. 2021 itu gedung harus sudah kosong Januari. Saudara, saya berdoa, saya juga minta hikmat Tuhan, gimana mau pindah kemana. Tapi sampai awal 2020 kita belum dapat signal apa-apa dari Tuhan. Saya belum ada gerakan apa-apa untuk lakukan sesuatu. Karena kita baru selesai membeli sebidang lahan parkir untuk jemaat yang di Pederesan. Dan karena gereja yang di Pederesan itu nggak punya tempat parkir, jadi buat saya harus prioritaskan ini dulu ya. Supaya punya tempat lahan parkir, nggak ribut sama tetangga karena itu di lingkungan perkampungan. Jadi sampai 2020 awal kita belum tahu apa-apa. Cuman pada waktu saya berdoa, Tuhan tuh kayak bicara lewat suara hati ya. Saya bukan pendeta yang gampang bicara Tuhan berkata, karena semua harus diuji. Walaupun saya karismatik, tapi saya nggak mau terlalu gampang berkata Tuhan berkata. Yo nek bener, nek salah kan ngisi-ngisi nih saudaraku ya kan. Tapi saya uji dengan hati ini, Tuhan, nah ini suara hati nih ya. Saya percaya kalau kita hidup bergaul dengan Roh Kudus, Tuhan bicara lewat apa? Suara hati. Nggak selalu audible, dengar telinga gitu. Yohanes, malah merinding aku saudaraku ya. Enggak saudara, di hati ini bilang begini, Maret 2020. Maret 2020. Apa Tuhan? Maksudnya apa? Nah, ini diskusi nih, doa lagi Tuhan maksudnya apa? Tanya lagi sama yang punya gedung. Masih boleh enggak? Terakhir sudah.
Boleh nggak nih gedung di Puri Eksekutif itu kita pakai lagi? Kembali kepada perjanjian semula bisa dibeli dengan harga 1 miliar. Karena zaman dulu ada perjanjian lisan, kita bisa beli gedung itu 1 miliar, kita sudah bangun dan lain sebagainya. Ya, tapi makanya saya sering bilang sama saudara ya, jangan berharap sama manusia. Kalau dengan manusia itu lihat kenyataannya. Dengan Tuhan kita bisa pegang janjinya. Dengan manusia jangan pegang janjinya. Lihat kenyataannya, hitam atas putih. Nah, saya enggak. Saya kan polos-polos aja jadi hamba Tuhan ya percaya gitu ya. Enggak punya pikiran yang lain-lain karena harga tanah di sana semua naik. Orang yang bernasar pun bisa berubah saudara ya. Nakmen, betul memang laku akhirnya 10 miliar itu gedung saudaraku. Ya, nah singkat cerita saya nggak mau cerita yang itulah ya. Singkat cerita Maret akhirnya saya tanya lagi tetap nggak boleh kita harus pindah. Nah lalu saya diperkenalkan dengan seseorang yang punya kawasan pergudangan dan singkat cerita kita akhirnya boleh beli, kita boleh ngangsur, kita boleh nyicil sampai nanti Desember 2022. Saudara saya kasih tahu ya, ada 2 orang yang menentang kepindahan gereja kami. 2 orang yang paling menentang kepindahan gereja kami. Karena mereka masih beriman, enggak, kita tetap di sini. Kan ada lagunya, ku ingin tetap di sini. Loh lah wong ini gedungnya sopon gitu saya. Saya nggak dapat rema, saya dapatnya malah Tuhan seperti berbicara lewat suara hati lagi nih ya, suara hati lagi ya. Jangan mengingini milik sesamamu. Yohanes 3:27, tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakan dari sorga. Lah kalau memang nggak dikaruniakan buat kita, mosok saya mau ngotot iman. Imannya siapa? Saya mengingini milik orang lain, nggak bener kan? Ya itu yang saya dapat, tapi ada 2 orang yang menentang kepindahan gedung gereja kami. Yang pertama satu jemaat, dia tuh punya prinsip pokoknya rumahku harus dekat gereja. Ya, kalau kita pindah kan jadi jauh dia. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak banyak orang yang tahu cerita ini. Siapa yang menentang? Istri saya sendiri. Ada yang belum kenal istri saya? Bu Vera itu paling orang kedua yang menentang kepindahan ini. Ya, bahkan tidak segan-segan bertanya kepada orang-orang ring 1 saya. Ya, orang-orang dekat saya. Bapak setuju kita pindah? Coba bayangin, dipengaruhi loh sudah sampai. Untung dia enggak ikut nih malam ini, saya bebas ngomong. Semoga enggak lihat YouTube-nya GKMI Kenari malam ini. Saya tahu Bu Vera itu ada trauma-trauma, saudara. Karena setiap kali pembangunan, saudara, mobil kami Toyota Twin Cam lepas, ya, perhiasannya lepas, saudaraku. Serius, saudaraku. Jadi saya tahulah dia ada trauma, kita ini umur sudah sekian, kok bergumul terus gitu loh ya. Jadi saya tahu, memahami, saya coba pelan-pelan meyakinkan dia, tapi singkat cerita akhirnya dia bisa mengerti. Saudara, jangan pernah berusaha menyenangkan semua orang. Ya, pertentangan itu pasti ada, perbedaan itu pasti ada, tapi kalau kita punya daya juang, kita yakin Tuhan beserta kita, Tuhan pasti akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nanti kapan-kapan tanya aja Bu Vera kalau pas khotbah di sini. Bu Vera nyesel enggak pindah? Pasti bilang, ora nyesel saya nih saudaraku ya kan. Karena lebih bagus sekarang. Ayo kapan ada kesempatan silakan mampir. Ya, kita desain interior, luar biasa Tuhan tolong luar biasa. Enggak terasa tinggal 2 bulan lagi cicilan kita dengan pihak developer lunas. Tinggal nanti 2023 ngomongin fisiknya. Tuhan kirim orang-orang yang murah hati. Kontraktor yang murah hati dibangunin sampai hari ini 1 rupiah pun saya nggak boleh bayar. Tunggu Pak, enggak apa-apa sampai lunas dulu aja dengan developer pergudangan itu. Nanti kita ngomong lagi tahun depan. Luar biasa nggak saudaraku? Jadi kita bisa konsentrasi nyicil tiap bulan. Yang penting Anda lihat saya bukan tipe pendeta yang pecicilan. Betul nggak saudaraku? Ya saya tetap tenang-tenang aja saudaraku. Rasanya Bu Vera lebih pecicilan ya. Nah saudara ya. Sanballat dan Tobia mencoba menghalangi pembangunan. Tapi Nehemia orang yang punya prinsip.
punya daya juang luar biasa. Enggak peduli dia, tetap bangun. Amin, saudara. Nah lanjut lagi, saudaraku. Ya, yang kedua, jadikan Tuhan andalan dalam hidup kita. Amin. Katakan sama-sama apa? Jadikan Tuhan apa? Andalan dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Ayo. Udah nyala loh nih, udah nyala loh. Atau belum nyala? Belum nyala. Udah kan? Hah? Oke ya. Oh, tadi belum nyala. Ya. Nah, ini sorry. Ya. Mudah melihat kesalahan orang lain yang salah diri sendiri. Belum nyala ternyata sudah walik. Tadi udah di-onin Pak Agus malah tak offin gitu ya. Nah, sudah jadikan Tuhan apa? Andalan dalam kehidupan kita. Baca ayatnya ya. Baca ayatnya ayat 4 dan 5. Saya enggak akan lari dari mana-mana, tetap di Nehemia nanti yang mungkin yang terakhir ya. Lihat Nehemia 4 ayat 4 dan 5. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka. Dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Saudara, yang kedua, yuk kita berharap sama Tuhan, saudara. Alkitab berkata diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Terkutuk orang yang mengharapkan manusia, menaruh harapannya pada manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuk itu bukan nol. Terkutuk itu minus. Ya, kalau Anda mau diberkati Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan sombong loh, saudara. Jangan merasa kuat, Anda boleh diberkati tapi jangan merasa sudah sok kaya, sok pinter, sok hebat, sok suci. Kunci hidup diberkati bagi saya, yuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Udah enak, itu paling enak. Prinsip saya cuma berserah aja, saya percaya saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ketika saya berserah, Tuhan tolong dengan cara-cara yang ajaib. Satu kali ada orang tuh, saya lagi di kantor gereja sendirian. Ya, tiba-tiba orang ini WA saya, Pak Yohanes bisa ganggu sebentar. Saya pikir ada apa ya, berhubung saya lihat ini bukan orang sembarangan, saudaraku. Oh ya, ada apa Pak? Enggak apa-apa, saya lagi senggang kok di kantor. Tiba-tiba dia bilang apa? Ini saya benar-benar enggak mikir loh, saudaraku. Enggak mikir, orang itu juga enggak kepikiran apa-apa. Tiba-tiba dia bertanya kepada saya, Pak, saya dengar Bapak sedang bangun gereja ya? Oh ya betul. Bisa minta nomor rekening pembangunan gereja enggak? Oh ya boleh silakan. Katanya nyicil tiap bulan 50 juta ya? Iya Pak. Saya boleh nyicil, ikut bantu nyicil 1 bulan enggak? Kira-kira dijawab apa saudaraku? Oh iya gitu. Mau 5 bulan ya enggak apa-apa ya? Enggak lah saudara ya. Wah cepet kalau gitu enggak usah doa dulu. Tunggu dulu Pak, saya mau doa puasa 4 hari kesuwen saudaraku. Berubah pikiran nanti saudara. Nanti pindah ke Kenari. Loh itu loh cara Tuhan loh. Ada beberapa teman itu, Pak bikin proposal, nanti taruh di perusahaan ini. Kalau Tuhan enggak izinkan, ya enggak bisa saudaraku. Kita kumpulin panitia mau bikin proposal, enggak jadi, saudara, enggak jadi. Dan yang paling parah itu apa, saudaraku? Kita minta rancangan anggaran bangunan dari pihak kontraktor, enggak dikeluarin sampai hari ini, saudaraku. Ya sudah, stop, jangan paksa, berarti Tuhan enggak mau. Ya udahlah, kita berserah aja lah. Ya, tapi saya mau katakan pada saudara, kita enggak pernah terlambat bayar tiap bulan, saudara. Ayo andalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan efek kami dulu di Puri itu saudaraku, juga sampai rumah pribadi kami saudaraku. Karena rumah yang kami tempati waktu itu juga milik pengurus gereja tersebut. Jadi saya juga harus pindah saudaraku. Kalau gedung gerejanya 2020, 31 Desember, saya 2013 harus pindah.
Bukan dia ngusir enggak, tapi saya sudah enggak damai, saudaraku. Saya harus pindah. Kemana enggak ngerti, anak-anak nangis. Kita pindah ke perumahan yang sebetulnya termasuk perumahan elit di Semarang. The Golden Land. Tanah emas. Coba banter-banter, saudaraku. Loh ya kan, emas kan golden. Golden Land. Ini yang kasih nama tuh sebetulnya bagus ya, tanah emas ya. Cuman emasnya tuh bagus, tapi depannya tuh loh kurang pas. Muara, sumber, bukan emas malah banjir terus saudaraku ya. Ya, enggak saudara, saya cuma mau bilang sama saudara, kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada seorang pun yang bisa tutup. Ada waktu kita harus renovasi rumah milik keluarga yang tidak dipakai dan saya diizinkan pakai di situ. Saya harus sediakan uang 100 juta. Saya pikir waduh, ngerenov 100 juta itu duit dari mana ya? Ya udah, sama kakak ipar saya yang bangun, kamu pokoknya bayar ke toko besinya aja. Ada ini bayar tagihan apa bayar. Ya, akhirnya aku nanti bangun, ya ada tagihan toko besi saya bayar. Ya, ada tagihan lagi saya bayar. Saya sempat bahkan ke salah satu bank saudaraku di Semarang mau cari KPR, begitu tahu tanah emas nggak mau saudaraku. Ya sudahlah, betul-betul saya dilatih untuk berharap sama Tuhan. Tapi singkat cerita saudaraku, saya bersyukur ditolak sama bank itu. Ya, kalau enggak mungkin sampai hari ini saya punya utang dan ternyata saya bisa selesaikan pembangunan itu saudaraku tanpa berhutang. Saudara, ayo andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kalau saya woro-woro, banyak orang sekarang tuh punya iman apa? Iman bisik-bisik. Ya, iman bisik-bisik. Tadi cerita ke orang, handphone saya rusak loh Ci. Doain ya supaya ada berkat buat beli handphone. Saya diceritani, orang yang punya toko handphone. Loh, ya toh? Ini namanya iman bisik-bisik. Ya. Sering tuh begitu. Ada pendeta ya, tamu datang ke tempat kami. Saya kenalkan dengan satu pengurus gereja kami yang cukup diberkati Tuhan. Ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Dan dia kolektor cuanse. Ya. Wah, cincinnya tuh gede-gede, bagus-bagus. Dan sudah jadi kebiasaan saya lihat ini teman saya tuh begitu. Kalau ada teman yang kelihatan diberkati, bagus ya cincinmu ya, aku seneng loh cincinnya, wah apik ya kok ya. Coba, nek aku duwe siji, itu iman bisik-bisik namanya. Nah teman saya dengar gitu enggak enak, akhirnya betul dikasih satu. Sampai hari ini loh saya enggak tega ngomong gitu sama teman saya ini. Ya, yang punya cincin-cincin ini loh saudaraku, enggak pernah saya begitu. Saya enggak mau saudaraku begitu-begitu. Ada orang-orang model-model begitu. Ya, nanti kalau ada istrinya punya tas yang bagus, nanti waduh istriku ya seneng loh tasnya gini loh. Berapa tuh Ci harganya? Itu loh iman bisik-bisik. Nah orang kalau digituin kadang sungkan ya sama pendeta ya. Makanya saya bilang saudaraku, tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Kadang hamba uang. Saya yakin saudaraku, pendeta itu cuma jabatan kok. Semua kita dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Amin. Memang tidak semua dipanggil jadi pendeta. Tapi semua kita hamba Tuhan. Jadi jangan tergiur atau silau dengan titel. Ada banyak hamba Tuhan yang ngaku pendeta, tapi ternyata sebetulnya hamba uang. Hidup dari profesinya sebagai seorang pendeta. Dia khotbah, pilih-pilih tempat. Dia khotbah, tanya-tanya dulu yang datang berapa, fasilitasnya apa. Banyak saya ketemu orang-orang seperti itu. Ya, nah saudaraku, Nehemia ini luar biasa. Balikkan ke Tuhan, dia doa. Di ayat 9 dikatakan, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ayo tunjukkan dengan sikap apa? Berdoa. Ya. Selanjutnya, saudaraku, kalau kita lihat, Filipi 4 ayat 13, ya.
Firman Tuhan katakan, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya, ini versi bahasa Indonesia masa kini, saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Kata kekuatan dari sini digunakan dalam bahasa Yunaninya endunamo. Endunamo ini muncul, kemudian kata dunamis, seperti dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya percaya saat kita berdoa, ada kuasa Tuhan yang akan memampukan kita menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Amin. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Saya punya banyak pengalaman dan saya berdoa setiap kita juga ayo bangun pengalaman hidup kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, tetap fokus pada visi. Fokus, saudaraku, jangan mau kita distract karena godaan-godaan, karena masalah dalam hidup ini. Ini hebatnya Nehemia pada waktu itu. Fokus dengan visi, walaupun banyak tantangan. Coba lihat ayat 6. Dikatakan apa? Baca sama-sama yuk, saya kasih penekanan ada warna kuning di situ. 2, 3. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Saya suka dengan kalimat terus membangun. Terus membangun. Bisa diterjemahkan terus maju, terus bergerak. Apapun tantangan di depan kita. Kalau Anda stuck, Anda nyerah, Anda give up, Anda putus asa, Anda nggak akan pergi kemana-mana. Anda nggak akan pernah mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sama seperti saya dari Semarang ke Kudus. Kalau dari Semarang cuma ngomel, wah macet, wah gini gitu. Sampai nggak ke Kudus, saudara? Nggak sampai. Apa yang harus saya lakukan? Ya jalanin aja. Hidup itu sebuah perjalanan. Makanya dijalani. Hidup itu bukan pelarian. Makanya jangan lari dari masalah. Amin. Bilang sama tetangga kanan kirimu, jangan lari Ci. Gitu saudara ya. Kok jangan lari. Tenang aja, percaya jalanin aja. Orang bilang 2023 gelap, ya kan? Ayo terus mau gimana? Mau gimana? Ya jalani. Yang penting kan Immanuel, Tuhan beserta kita. Gelap tenan apa ora ya ndak ngerti kok saudara ya kan. Perasaan dari dulu setiap kali mau pergantian tahun, percaya nggak percaya? Prediksinya bilang apa? Tahun depan lebih berat. Betul nggak? Rasanya sket biyen ya ngono ae kok. Jalanin aja, ngapain pusing saudara. Terus bangun, terus bekerja. Yang sekolah terus belajar. Never give up. Orang yang gagal itu orang yang berhenti mencoba. Bukan orang yang pada waktu kita mencoba gagal. Kalau dia berhenti, nah itu gagal. Selama kita tidak putus asa, kita terus bergerak, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Ini janji Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Yang keempat, miliki mental yang kuat. Katakan sama-sama apa? Miliki mental yang kuat atau positive attitude. Positive attitude. Lihat ayat 14. Baca lagi sama-sama. Ya, 2, 3. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Singkat cerita saudaraku, karena mereka akhirnya diserang saudaraku, satu tangan pegang senjata, satu tangan untuk membangun. Di Fatsal yang ke-6 akhirnya pembangunan tembok Yerusalem itu selesai. Mereka bekerja sama-sama sehingga tidak ada lubang lagi, semuanya bekerja, semua bekerja. Bekerja sama dan sama-sama bekerja. Jangan cuma sama-sama bekerja. Kalau sama-sama bekerja tidak ada visi, tidak ada kesatuan, bisa kacau.
Misalkan kita panggil tukang di sini, misalkan mau renov gedung, tukangnya semua kerja. Betul, yang satu bangun tembok di sini, satu pasang keramik di sini, satu pasang di sana. Semua sama-sama bekerja. Tapi kalau nggak bekerja sama, tiba-tiba tembok di sini miring, mau pasang keramik di sini, bisa untuk di sana, saudaraku. Ya, tiba-tiba atapnya miring, kenapa? Nggak bekerja sama. Bisa mengerti maksud saya? Nggak cukup hanya sekedar sibuk, hanya sama-sama bekerja, tapi harus bekerja sama. Makanya di sini Nehemia ingetin semua orang-orang Yahudi pada waktu itu, jangan kamu takut. Ya, ingat kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Saudara, kalau mulai takut, ingat sama Tuhan. Ingat mujizat yang sudah Tuhan buat. Baik di Alkitab maupun pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ingat semuanya itu. Jangan fokus pada masalahnya, besarnya pergumulan. Percaya kita punya Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini yang selalu saya ulang berkali-kali. Saya punya prinsip nih dalam hidup saya, makanya saya tenang kok. Hadapin apapun saya tenang. Dulu Tuhan tolong, hari ini Tuhan bisa tolong, sampai selama-lamanya Tuhan bisa tolong saya. Itu yang saya pegang aja. Seperti lagu, kalau lain ditolong, saya juga, kalau lain ditolong, sebut namanya masing-masing. Yohanes juga, ada yang lupa namanya? Pokoknya Yohanes semua. Kayak terkesima gitu ya. Ini memang zaman akhir nih, Anda harus betul-betul sama Tuhan loh. Papi saya satu kali di Purwokerto, habis khotbah, ngomong sama pemain musik, yuk kita nyanyi lagu zaman sekarang. Pemain musik bingung, lagu zaman sekarang, NDC atau JPCC atau simfoni musik, yang gimana om? Yang gini loh, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terus kedengaran sini sana, banyak kabar menakutkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Amin, saudara. Ingat sama Tuhan, balik sama Tuhan. Harus punya positive attitude, sikap yang positif. Mungkin sepertinya ada banyak rintangan. Pegang Roma 8:28, Tuhan pasti turut bekerja untuk kebaikanku. Ingat saudaraku, ada kalanya Tuhan hancurkan impian kita. Karena Tuhan tahu impianmu itu kelak akan menghancurkan dirimu. Jangan bilang Tuhan jahat. Kita nggak tahu ke depan ini apa yang akan terjadi. Jadi kalau hari ini doa-doa kita belum dikabulkan, percayalah Tuhan punya rencana yang baik. Kalau Tuhan jawab ya, berarti memang kita sudah siap terima berkat itu, waktunya juga sudah tepat. Seandainya Tuhan bilang tunggu, berarti mungkin kita belum siap terima berkat itu. Waktunya belum tepat. Seperti anak umur 6 tahun, ulang tahun, minta dibelikan sepeda motor. Orang tua yang sehat enggak bakal membelikan anaknya sepeda motor. Tidak. Atau tunggu, ya kan? Tunggu nanti kamu umur 17 punya SIM, papa beliin. Jadi bisa ya, bisa tunggu, bisa juga tidak. Seandainya Tuhan berkata tidak, tetap mengucap syukur. Percayalah ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan untuk kita. Amin. Harus punya positive attitude. Sukacita, ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, gembira terus. Sehingga hormon endorfin, lalu serotonin, hormon-hormon bahagia itu keluar dari dalam tubuh Anda sehingga mempengaruhi seluruh kehidupan Anda. Tidur nyenyak, makan enak, ya, awet nom. Amin. Saya ini umur sudah hampir 60. Orang bilang masih kelihatan muda. Karena memang kurang 8 tahun lagi saudaraku ya. Kaget Pak Stefanus ya. Tak kira tenan wae gitu ya. Loh, tadi pagi loh saya datang masuk ke tempat tenis loh. Ya, bawa tas itu kan masuk gitu.
Teman saya lagi main gitu ya, terus noleh, Pak Yohanes tuh kayak artis Korea loh. Loh ya toh saudaraku, istriku enggak pernah ngomong gitu saudaraku. Lah malah orang lain yang ngomong, ya enggak apa-apa lah ya, terserah ya. Untung bukan artis Afrika ya. Nah yang terakhir saudaraku, ini ya John C. Maxwell pernah bilang begini, sikap kita adalah pustakawan masa lalu kita dan nabi untuk masa depan kita. Apa itu pustakawan? Saya coba lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, ahli perpustakaan. Ya, Anda mau cari buku apa aja, tanya ini pustakawan ini. Oh, buku ini ya. Yang ngarang ini ya, itu diterbitkan tahun ini. Wah gitu, tebalnya sekian. Wah itu pustakawan. Maksudnya gimana sih? Sikap kita itu perpustakaan dari masa lalu kita. Sikap kita hari ini itu perpustakaan dari semua peristiwa yang terjadi di masa lalu. Makanya ingat enggak kemarin ada orang yang katanya pendeta yang bunuh. Ya, terus senyum-senyum di lift dulu. Ya. Nah itu sudah, ternyata masa kecilnya sering dipukulin sama orang tuanya. Rupanya itu membentuk karakternya menjadi jelek saudaraku. Bertumbuh menjadi seorang pemuda yang enggak punya simpati sama sekali. Ya, nah jadi sudah kasih Tuhan, ingat ya, sikap kita hari ini itu kumpulan buku-buku atau kumpulan pengalaman masa lalu. Tapi biarlah apa yang sudah terjadi. Yang penting bagaimana masa depan kita, setuju enggak? Sikap kita itu akan menjadi nabi untuk masa depan kita. Enggak perlu tunggu pendeta yang punya karunia kenabian. Kalau kita enggak mau berubah hari ini, itu akan menentukan masa depan kita. Kalau kita tahu sikap pemarah itu enggak baik, dan Anda pertahankan terus, ingat ya, satu tindakan Anda ulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan Anda terus pertahankan akan jadi karakter. Karakter tetap enggak mau berubah. Akhirnya ya sudah, masa depannya akan seperti itu. Contoh orang yang malas. Terus gitu malas, kebiasaan malas, menunda-nunda. Orang bilang apa, ngendo, apa-apa jangan saya, padahal malas sebetulnya. Lama-lama kebiasaan, lama-lama jadi karakter. Saya yakin gak ada orang yang mau terima karyawan yang malas. Kalau udah begitu masa depannya gimana? Bisa jadi berhasil saudaraku? Gak mungkin. Pemalas katanya sahabat dari perusak katanya saudara. Saudara, ayo ya, sikap kita itu nabi untuk masa depan kita. Perbaiki sikap kita. Melalui apa? Baca firman Tuhan. Berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Punya komunitas orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan tentunya harus mau berubah. Tuhan pasti akan menolong kita semua. Amin saudaraku. Miliki 4 hal ini dalam hidup kita. Pasti kita punya daya juang yang luar biasa. Sehingga kita bisa selesaikan semua apa yang Tuhan mau kerjakan selama kita masih hidup di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar malam hari ini. Engkau meteraikan dan Engkau tolong setiap kami Tuhan mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Baik kami yang beribadah on-site maupun live streaming malam hari ini. Firman-Mu pasti tidak pernah kembali dengan sia-sia. Akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami. Menjadi pribadi-pribadi yang beriman, yang tangguh, yang kuat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.